Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang saya muliakan karena Allah, rasanya tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita sampaikan di awal dari majelis kita ini, kecuali kita berusaha untuk merangkai kata demi kata untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena setelah kesibukan kita dari hari Senin sampai hari Jumat sampai hari Sabtu bahkan, lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan menolong kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita, baik tua maupun muda. Maka semua diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena agama kita adalah agama ilmu. Agama kita berbeda dengan agama yang berada di seberang sana, yang mereka beribadah tanpa adanya ilmu. Atau ada yang sebagian lagi berilmu namun tidak diamalkan. Berilmu tapi dipilah-pilih mana yang cocok. Hari ini kita melihat banyak manusia beragama seperti layaknya masuk warung makan. Lalu dihidangkanlah makanan di tengah-tengahnya. Lalu ia mengambil apa yang ia sukai dan ia meninggalkan apa yang tidak ia sukai. Namun bagi orang-orang yang Allah rahmati, orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, maka dia akan mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, berusaha untuk talabul ilm dan berusaha mengamalkan firman Allah, yakni ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, yakni dia berusaha untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna tanpa memilah-pilih, dan itu pun dilakukannya di atas ilmu. Maka bersyukurlah Allah lembutkan hati-hati kita sehingga kita menjadi hamba Allah, insya Allah hamba Allah yang tawadhu, yang mau berserah diri kepada Allah. Dan itulah pesan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan kita menyerah, berserah diri kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Saudaraku sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah ibadah yang sangat agung.
Di beberapa pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana keagungan amalan hati. Dan kita, sebelum kita masuk kepada step-step ilmu cabang yang lebih pelik, maka yang paling utama salah satunya yakni kita mengetahui sebuah hikmah yang sangat besar dari sebuah ibadah yang paling besar. Dan ini ibadah yang paling dibenci oleh iblis laknatullah, yaitu taubat. Maka begitu indahnya dan begitu agungnya ibadah ini, maka hendaknya kita mengetahui tentang perkara taubat yang dimaksud di dalam Al-Quran dan Sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhi, dosa adalah suatu perkara yang melekat dari tubuh manusia, melekat dari kehidupan manusia. Tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari dosa. Hatta itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berdosa? Pernah. Tapi Nabi maksum. Arti maksum apa? Bukan tidak pernah melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan langsung diluruskan. Itu namanya maksum. Kalau kita nggak maksum, terkadang kita salah 10 tahun lagi baru tahu. Bahkan ada orang yang sudah tua mengatakan, Ustaz, saya baru tahu ternyata ini. Ya Allah. Ya. Tapi kalau Nabi SAW cepat. Nabi terjerumus kesalahan ketika beliau contohnya mengharamkan madu dalam surat At-Tahrim. Allah tegur langsung. Nabi pernah bermuka masam kepada seorang sahabat. Itu pun karena Nabi ada uzur. Nabi sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Tiba-tiba ada orang ngelak, lalu bertanya kepada Nabi SAW. Nabi merasa tidak nyaman dengan cara seperti itu. Namun Allah tegur. Adapun kita, terkadang kita tidak mengetahuinya. Namun ingat ya, dosa adalah sesuatu yang melekat. Kullu bani Adam khata'. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam itu khata'. Atau tahu arti kata khata'? Dalam bahasa Arab khata' artinya dosa yang diulang, dan diulang. Jadi enggak sekali, tapi terus diulang. Namun taubat dan istighfarnya seorang mukmin akan mendatangkan kemuliaan. Maka kita perlu mengetahui. Dan taubat akan menghidupkan hati. Ya akhi, kita sudah mempelajari bagaimana keagungan amalan hati. Dan siapa yang ingin menghidupkan hatinya, yakni dengan taubat. Di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Jami'ul Al-Hikam, ada sebuah kisah dalam kitab tersebut. Kisahnya murid Dhunnun Al-Misri. Ketika dia mencari hatinya, Pak, kata dia, Aina qalbi. Aina qalbi. Masya Allah. Lihat, orang ketika sampai kepada derajat kesolihan yang luar biasa, maka dia senantiasa memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Lalu dia bertanya, di mana hatiku? Di mana hatiku? Dia merasa gusar. Dia merasa takut ibadahnya ada ria. Dia merasa takut diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Dia merasa takut di akhir hidupnya Allah tampakkan siapa sesungguhnya dirinya. Ya akhi, hendaknya seseorang jujur kepada Allah. Intastuqillahi yastuk. Jujurlah engkau kepada Allah, maka Allah akan jujur sama kamu. Dan orang-orang yang tidak jujur sama Allah, dia tampak seperti beribadah. Bukankah dalam Riyadhus Shalihin dijelaskan, ada seseorang yang beribadah kepada Allah terus dan terus sampai kata Nabi, hatta jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Tinggal berapa? Sejengkal ya akhi.
Lantas apa yang terjadi? Di penghujung akhir hidupnya, dia melakukan amalan penghuni neraka. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Para ulama berkomentar menyebutkan, menyampaikan tentang perkara hadis ini, orang ini nggak jujur sama Allah. Dia bisa jadi selama beribadah ada ria, pengen dilihat manusia, tidak mengharapkan wajah Allah Jalla wa'ala. Maka apa yang terjadi? Allah pertontonkan siapa aslinya dia pada penghujung hidupnya. Ngeri banget. Ya. Maka begitu pula nih murid Dhunnun al-Misri, ya aina qalbi. Maka dia muter, dicari sambil merenung. Maka akhirnya dia sampai ke sebuah tempat duduk. Kayak kita muter di komplek, mungkin ada tempat duduk, dia duduk di sana. Lalu qadarullah, takdir Allah Jalla wa'ala, Allah takdirkan dia melihat sebuah fenomena. Maka dia melihat dari ada sebuah rumah di pojok tempat dia duduk, terdengar adanya suara perseteruan antara seorang ibu dan anak. Maka sang ibu mengatakan, sungguh engkau telah durhaka. Maka terdengar suara yang begitu keras. Sang ibu mengatakan, enyahkan engkau dari rumah ini. Pergi engkau, keluar engkau dari sini. Maka dihempaskanlah anak tersebut keluar dari rumah. Lalu terdengar pintu yang dibanting begitu kerasnya. Tertutuplah pintu rumah itu dan anak itu berada di luar. Maka anak itu rupanya sedih. Lalu dia berjalan, dia sambil merenung. Rupanya murid dari Dhunnun al-Misri ini ngikutin. Dilihat ini anak apa ini. Terus dia jalan. Dia tanya di mana rumahku nanti. Maka dia terus jalan, dia jalan muter sampai waktu itu hampir malam. Maka ketika anak itu sudah mengitari tempat tersebut hampir ingin malam, akhirnya dia menemukan kesimpulan tidak ada tempat kecuali dia harus kembali ke rumah ibunya. Maka akhirnya ya akhi, maka dia ketuk, dia beranikan diri yang mengetuk rumah ibunya. Maka dia katakan, ya ummah, wahai ibu, ke rumah mana lagi aku untuk bisa berteduh? Maka aku memohon maaf kepadamu, aku memohon ampun. Tolong maafkan aku wahai ibu. Dan maafkanlah anakmu ini. Sambil anak itu menangis sejadi-jadinya, dia terus menyampaikan di depan pintu rumah ibunya. Maka apa yang terjadi, Pak? Maka tidak lama kemudian, setelah anak itu menangis cukup lamanya, maka terbukalah pintu itu. Maka sang ibu langsung memeluk anaknya dan mengatakan, ibu mana yang tega untuk mengusir anaknya? Sungguh engkau telah berbuat kesalahan, namun engkau telah meminta maaf dan ibumu memaafkanmu. Allahu Akbar. Maka melihat momen yang begitu penuh dengan nilai-nilai yang sangat tinggi, maka murid dari Dhunnun al-Misri, maka dia mengatakan, mawajada qalbi, aku telah menemukan hatiku. Dia baru melihat, ternyata betul dalam hadis yang sahih, bukankah seorang ibu ketika kehilangan anaknya langsung disusui di tempat. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana pendapatmu? Apakah ibu itu ridha atau rela membuang anaknya di tengah kobaran api? Maka kata para sahabat Nabi SAW, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, lallahi, demi Allah, Allah Jalla wa'ala lebih menyayangi hambanya daripada ibu itu terhadap anak. Maka beliau teringat dengan hadis tersebut dan beliau mengatakan, aku telah menemukan hatiku. Apa artinya, Pak?
Oh, kalau kita kembali kepada Allah dengan dosa sebanyak apapun, dengan ketakutan, kekhawatiran kita, tapi kita datang kepada Allah merengek dan merengek, bertaubat kepada Allah, maka engkau akan menemukan Allah Ghafurur Rahim. Allahu Akbar. Bagaimana agama kita begitu indah. Ya. Maka lihat di dalam sebuah hadis yang sahih, ada seorang hamba berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, Allahumma firli dzambi. Dia katakan, ya Rabb, ya Allah, ampunilah. Ampunilah dosa-dosaku. Maka Allah berfirman, ini hadis qudsi. Maka Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa. Allah. Kemudian si hamba itu mengulangi lagi dosanya. Sebagaimana kita katakan tadi, kullu bani Adam khata'un. Diulang lagi ternyata kesalahannya. Maka apa yang terjadi? Lalu dia mengatakan, ay rabbi firli dzambi. Ya Allah, ampuni aku lagi ya Allah. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Lalu Allah tabaraka taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, kata Allah Jalla wa'ala. Lalu dia mengatakan bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah ampuni lagi dosanya. Kemudian hamba ini mengulangi lagi perbuatan dosanya. Diulangi lagi dosanya. Allah Ustaz. Lalu dia mengucapkan lagi, ay Rabbi firli dzambi, wahai Rabbku, ampuni aku ya Allah, ampuni aku. Maka Allah tabaraka wa taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka apa kata Allah Jalla wa'ala? Beramalah. Beramalah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni. Hadis riwayat Muslim. Maka dari faedah hadis ini kita bisa melihat ya, bagaimana Allah itu Ghafurur Rahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, kata beliau, alam ketahuilah, makna dimaksud di sana adalah beramalah sesukamu, ya, if'alu ma syi'tum, beramalah sesukamu adalah selama engkau, maksudnya adalah selama engkau berbuat dosa lalu engkau mengikutinya dengan taubat. Engkau berdosa, engkau taubat. Engkau berdosa, engkau taubat, maka Allah pasti akan mengampuni. Maka jangan pernah menunda taubat. Dan jangan pernah mengatakan kalau ada orang yang berbuat dosa dan dosanya kita pandang adalah dosa yang besar, lalu kita mengatakan, kayaknya ente nggak diampuni nih, percuma ente taubat. Maka nggak boleh kita mengatakan ya, nggak boleh kita mengatakan percuma ente. Maka siapapun seorang mukmin, seorang muslim yang telah berbuat dosa, lalu dia mendatangi Allah, lalu dia memohon ampun kepada Allah, camkan dia akan temui Allah Ghafurur Rahim. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahkan seseorang melakukannya berulang kali, kata dia apa? 100 kali atau 1000 kali. Allah. Lalu dia bertobat setiap kali berbuat dosa, maka pasti, kata Imam Nawawi, pasti Allah akan menerima tobatnya setiap kali ia bertobat. Bahkan kata beliau, seandainya orang itu hanya bertobat 1 kali dengan dosa-dosanya, maka tobatnya sah. Namun ada syaratnya, Pak. Yakni sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, sebelum nyawa di tenggorokan, di detik di sakaratul maut udah gak ada gunanya. Dan itu yang terjadi kepada Fir'aun laknatullah, Yunus, surat Yunus ayat 90. Ya, di mana Fir'aun akhirnya beriman kepada Rabbnya Bani
Israel itu kepada Allah, namun sudah di penghujung. Namun itu pun masih khawatir Jibril alaihissalam. Maka Jibril turun menutup mulutnya Fir'aun dengan tanah. Kata Jibril, aku khawatir Allah ampuni dia. Masya Allah, bayangkan. Artinya apa? Pesan yang bisa kita petik menandakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Ghafurun Rahim. Jibril sampai punya insting seperti itu. Saking khawatirnya Jibril. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala orang yang sudah berbuat dosa luar biasa. Tapi kalau dia mohon ampun kepada Allah, kau akan dapati Allah Ghafurur Rahim. Makanya lihat Pak, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, aku di akhirat kelak itu nggak mau aku dihakimi dosa-dosaku kecuali oleh Allah Jalla wa'ala. Kata dia, iman kepada orang tuaku, kepada ibu bapakku. Padahal kalau kita hari ini ada orang berbuat kesalahan, ternyata di persidangan hakimnya adalah kedua orang tuanya, tenang nggak Pak? Tenang, Anda backing. Ya. Setidaknya hukum diringan. Maksimum bisa dibebaskan. Karena ada orang. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala karena mengerti tentang bagaimana sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, maka beliau tidak mau dihukumi kecuali oleh Allah Tabaraka. Maka lihat Pak, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah yang menerima tobat dari hamba-hambanya. Jadi yang menerima tobat siapa? Allah. Dan Allah pasti menerima. Bukankah Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah hendak menerima taubat kalian. Taubatmu, Allah ingin terima. Ya. Dan Allah sudah ingatkan, ya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa may ya'mal su'an. Kata Allah, siapa yang melakukan su'an, kejahatan, keburukan, au yadlim nafsah, atau dia menganiaya dirinya, karena orang yang sedang berbuat dosa pada hakikatnya dia sedang menganiaya dirinya. Dia berbuat kejahatan atau dia menganiaya dirinya, tsumma yastaghfirullah, lalu dia beristighfar kepada Allah. Dia ucapkan astagfirullah sambil ingat dosanya. Yajidillaha ghafurur rahim. Kata Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah pun mengatakan dalam ayat yang lain, wa inni laghaffarul liman taba. Kata Allah, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Aku akan ampuni itu. Dan Allah ingatkan orang-orang yang berbuat dosa, yakni orang-orang yang melampaui batas. Qul ya ibadi, katakan bersama hamba-hambaku. Hambaku yang seperti apa, kata Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas. Mereka melampaui batas terhadap diri mereka. Kenapa? Mereka menzalimi dirinya. Orang yang berbuat dosa, Pak, pada asal dia menzalimi diri. Coba lihat orang ketika berbuat dosa, berbuat kesyirikan, berbuat misalkan dia mencuri. Kalau orang yang pertama kali dia masih bersih, lihat gimana dia yang dirasakan? Kebetulan dia, takut dia. Pada asalnya dosa itu menggusarkan hati, kata Nabi SAW. Karena kenapa? Dia menzalimi dirinya nggak terima sebetulnya, Pak. Cuman hawa nafsunya yang dia perturutkan. Maka bagi orang-orang yang menzalimi dirinya, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kata Allah, Allah mengampuni dosa seluruhnya.
Seluruhnya. Bahkan orang berbuat syirik selama tidak dibawa dengan sampai mati, dia berbuat syirik dipanjang, dia bikin syirik. Lalu taubat, Allah ampuni. Allah. Maka kita harus memperhatikan bahwa taubat ini amalan yang besar. Nabi sudah ingatkan kita tadi, kullu bani Adam khata'un. Namun Nabi memberikan penawarnya, wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Kata Nabi SAW, setiap anak Adam berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Itu obat. Itu obatnya, akhi. Maka di dalam hadis qudsi Allah Jalla wa'ala pun pernah berfirman, kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sungguh kalian telah berbuat dosa siang dan malam, terus berbuat dosa, dan aku mengampuni dosa, kata Allah Jalla wa'ala. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Di dalam riwayat yang lain, jika engkau melakukan dosa di waktu siang, Allah tunggu-tunggu kita di waktu malam. Lihat, ini kita bikin dosa di waktu siang, Allah tunggu-tunggu kita di waktu malam. Mungkin hambaku tuh mau istighfar. Dan siapa yang berbuat dosa di waktu malam, Allah tunggu-tunggu di waktu siang. Mungkin dia mau istighfar. Allah. Maka orang yang sampai masuk neraka, Pak, itu memang orang yang sudah keterlaluan. Itu prinsipnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala Ghafurur Rahim. Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, setiap manusia itu pasti bersalah, kata beliau, dan tidak akan lepas dirinya dari kesalahan. Karena memang Allah menciptakan malaikat dan menciptakan manusia itu berbeda, kata beliau. Maka Allah menggariskan manusia itu khata, bersalah. Dan bagaimanapun manusia menjaganya pasti jatuh dengan dosa tersebut. Karena dia bukanlah malaikat. Jadi Pak, kalau ketika kita juga bergaul dengan teman kita, tetangga kita bikin salah, kita doakan. Kita doakan mereka. Dan kita katakan, jangan mengatakan, oh si fulan tuh begini. Memang kalau kita masih bermuamalah dengan yang namanya manusia, pasti kita akan merasakan adanya kesalahan. Kecuali bergaul sama malaikat. Namanya manusia pasti jatuh kepada kesalahan. Ya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Ibnu Majah, apa kata Nabi? Tuba, sungguh beruntung tuba kepada siapa? Liman wajada fi saqifatihi istighfar katsira. Beruntung, orang yang sangat beruntung sekali. Yakni orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya nanti itu banyak istighfar. Kita kalau di sini nggak terlalu terbiasa, kadang terdengar. Kalau kita di Saudi contohnya, di lift itu dengar orang tuh biasa masuk lift, astagfirullah. Jalan dia, astagfirullah. Yang bawa mobil kadang istighfar. Kenapa? Karena mengamalkan hadis ini orang yang paling beruntung, yakni orang yang mendapati catatan amalnya banyak istighfar. Ya. Maka taubat akan membuat kita ini mengenal juga sifat-sifat Allah. Tadi kita sifat Allah Ar-Rahman, kita udah Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Ya. Lalu sifat apa yang Allah miliki lagi yang lain ketika kita mengamalkan ibadah taubat ini? As-Sittir. Apa As-Sittir? Sitar artinya apa? Kayak hordeng, nutup. Nih. Ya. Siapa yang betul-betul menyelami hatinya tentang ibadah taubat, dia akan meneteskan air matanya. Antum bayangkan ya, kalau antum ingat dosa antum ingat tuh sejak balik dosa-dosa antum. Dan istri antum nggak tahu, anak antum nggak tahu ya, sahabat antum nggak tahu. Allah tuntut. Gimana santunnya Allah itu?
Seandainya Allah buka, apa yang terjadi ya? Mungkin anak kita sudah tidak akan hormat sama kita. Mungkin istri kita pun akan melantarkan, yang tidak mau memberikan kehormatannya lagi, artinya tidak memberikan kehormatan kepada kita. Mungkin teman kita pun tidak mau duduk. Ya. Lihat kata para ulama dahulu, seandainya dosaku ini bisa dicium menjadi bau yang busuk, tentu tidak akan ada yang mau duduk di majelis. Tapi lagi-lagi Allah tutup. Allah tutup dosa-dosa kita yang sudah begitu banyak. Allah tutup ya. Itu sifat dari Allah Jalla wa Ala, As-Sittir. Bahkan kita dilarang loh untuk menceritakan dosa kita. Kata Allah, ada seorang hamba berlakukan dosa, lalu aku tutup, kata Allah. Ternyata dia buka di waktu siang. Dia cerita sama manusia. Tadi malam anak begini, anak begitu. Dia buka aib. Jangan lakukan ya. Allah itu menutup. Maka siapa yang sudah hijrah, yang sudah tobat, gak usah cerita. Anak dulu tuh, ya Allah Ustaz, sekali minum itu 10 botol. Gak usah cerita lagi, antum udah tobat, udah berhenti, tutup. Sebagaimana Allah menutup dosa antum. Kemudian sifat Allah yang lain, ya akhi, Al-Halim. Apa itu Al-Halim? Al-Halim secara terjemahan yang paling pas sebetulnya, cukup panjang. Artinya maknanya gini. Ada orang salah sama antum, misalnya. Tapi antum mampu membalasnya. Antum tahu dia salah sama antum. Dan antum punya kemampuan membalasnya. Tapi antum tunda. Antum pending, itu namanya Al-Halim. Allah Jalla wa'ala Maha tahu gak kita bikin dosa. Bagaimana perlakuan kita. Bagaimana sesungguhnya kita. Allah tahu kelakuan kita semuanya. Tapi Allah Al-Halim. Gak langsung dibalas. Ditunda. Allah. Bayangkan. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaknya orang yang betul-betul dia mengetahui tentang ibadah taubat ini, maka dia akan mengetahui bahwa Allah begitu menyayangi hambanya. Maka orang yang sampai masuk neraka itu artinya orang yang seperti apa? Orang yang sudah kelewatan. Sudah ditunda sama Allah, sudah ditutup sama Allah. Tetap saja masuk neraka, artinya dia sudah di luar batas. Baik, kita lihat beberapa kisah. Lihat tadi kisahnya bagaimana Fir'aun, orang yang telah mengatakan ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan dan mengatakan aku yang paling tinggi. Ini kekufuran kuadrat. Tapi lihat bagaimana Jibril alaihissalam khawatir kalau seandainya sampai-sampai Fir'aun diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan lihat ketika Fir'aun sudah mengatakan ana rabbukumul a'la, Allah malah ngirim siapa, Pak? Ngirim Rasulnya. Oh. Ini sifat rahimnya Allah. Kirim Rasulnya, kirim Nabinya, sambil mengatakan dalam surat Taha, apa kata Allah Jalla wa'ala? Faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah dengan kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar. Mudah-mudahan dia takut. Allahu Akbar. Lihat Pak. Ini orang mengatakan ngaku Tuhan yang paling tinggi. Tapi Allah Jalla wa'ala justru kirim Rasul. Dan disuruh mengatakan dengan lemah lembut. Maka inilah Allah Jalla wa'ala, Rabb kita. Lihat kisah para penyihir Fir'aun. Kisah para penyihir Fir'aun. Pekerjaan ini menentang tauhid, menyebarkan kesyirikan, karena sihir itu bagian dari kesyirikan. Tapi tatkala seluruh sihir-sihirnya dimakan oleh
apa yang telah dilemparkan oleh Musa alaihissalam. Maka sekejap itu ternyata mereka bertaubat, Pak. Mereka bertobat, mereka mengatakan inna amanna. Kami benar-benar telah beriman. Kami telah benar-benar beriman. Maka ketika Fir'aun laknatullah mengatakan, apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Enggak peduli mereka. Aku akan azab engkau, enggak peduli mereka. Mereka beriman. Bayangkan Pak, ini profesi bukan 1-2 tahun. Dalam hidupnya, kerjanya jadi tukang sihir. Nggak pernah sholat, nggak pernah bayar zakat, nggak pernah beramal soleh, bahkan mengajarkan manusia sihir. Tapi di penghujung hidupnya, dia beriman kepada Allah, taubat kepada Allah. Lalu dieksekusi oleh Fir'aun. Apa yang terjadi, Pak? Innallaha ghafurur rahim. Kata para ulama, ini hamba Allah yang paling pendek. Keimanannya pendek sekali. Sebentar sekali. Tiba-tiba Allah masukkan mereka nanti ke jannah. Lihat. Kisah pembunuh. Orang yang membunuh 99 orang. Sahih. Ma'ruf kita kenal. Namun hatinya ternyata ingin sekali bertobat kepada Allah. Lalu dia bertanya kepada seorang abid, ahli ibadah. Bagaimana pendapatmu kalau aku telah membunuh 99 orang dan aku ingin bertobat kepada Allah? Kata orang itu, bagaimana Allah akan ampuni dosamu? Karena dosamu sudah terlalu besar. Lihat, begitulah orang-orang yang ahli ibadah semata tapi bukan orang alim. Maka akhirnya fatwanya menyesatkan. Akhirnya orang ini naik darah, kata dia yang sudah sekalian saja dibunuh lagi abid tersebut. Genaplah menjadi 100 orang. Lalu akhirnya dia berjalan lagi, ternyata hatinya masih ingin bertobat kepada Allah. Sampai dia bertemu dengan orang alim. Maka dia tanya tentang masalahnya. Dia ingin bertobat kepada Allah. Maka kata orang alim tersebut, apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Jalla wa'ala? Maka bertobatlah kepada Allah dan engkau akan menemui Allah Ghafurur Rahim. Namun tentunya taubat itu harus diikuti dengan amal. Apa itu amalnya? Tinggalkan tempatmu yang buruk menuju tempat yang baik. Maka orang kalau hijrah kan wajib ya, kalau dia tinggal di tempat banyak kemusyrikan, wajib dia pindah ke tempat yang bertauhid. Ya, itu ciri orang yang hijrahnya benar. Maka dia ada amalnya. Maka orang ini akhirnya ikut pergi sampai di tengah jalan, ya, bahkan belum sampai setengah jalan, ternyata Allah telah menakdirkan ajalnya sampai wafatlah orang tersebut. Maka turun akhirnya malaikat azab dan malaikat rahmat. Mereka rebutan nih, mau mengambil ruhnya si fulan. Maka apa yang terjadi? Allah Jalla wa'ala memberikan sebuah keputusan, ukur jarak antara tempat dia berjalan, ya, dari tempat dia wafat, mana yang lebih dekat, tempat dia dari asalnya atau tempat dia menuju tempat taubatnya. Apa yang terjadi, Pak? Allah dekatkan, Allah lipat itu bumi, sehingga akhirnya jaraknya lebih dekat menuju tempat dia untuk hijrah. Allahu Akbar. Ini Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang mau ingin bertobat, terus dia ingin bertobat, Allah akan ampuni. Dan jangan sampai tadi orang salah-salah berpikir, ya. Lihat ada kisah 2 orang sahabat ahli maksiat dan ahli ibadah. Maka ketika dikatakan ya hadza aktsir, kamu ini terus saja bikin dosa nih, bikin dosa terus, kata sahabatnya yang saleh dan ahli ibadah. Kamu kok bikin dosa terus? Lalu akhirnya sampai dia membantah saudaranya ini karena saling terus diingetin, tapi dia sebel. Ya kadang-kadang kita mengingatkan itu, ya
harus menggunakan adab. Maka akhirnya orang ini mengatakan, "Da'ni li Rabbi, apa engkau diutus ini oleh Rabbku untuk mengawasiku?" Ente ini kerja yang ngawasin aneh terus. Sampai orang ini akhirnya merasa tidak nyaman. Ya. Maka akhirnya ahli ibadah itu mengatakan, "Lan yaghfirullah." Allah nggak akan ampuni ente. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang tuh nggak sabar nasihatin orang, nasihatin penguasa, nasihatin pemimpin, nasihatin orang-orang yang sekitar kita, lalu kita katakan lan yaghfirullah, nggak akan Allah ampuni ente, yang sesat udah. Ini salah ini, Pak. Ya. Apa yang terjadi? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka nanti orang ini diceritakan oleh Nabi SAW, nanti di akhirat kelak ternyata orang yang bermaksiat itu Allah masukkan ke surga. Kenapa, Pak? Ternyata Allah berikan hidayah di penghujung hidup. Adapun orang yang ahli ibadah tadi, Allah sidang. Dan Allah tanya, apa yang membuat engkau berkata-kata la yaghfirullah? Orang ini telah mendahului Allah Jalla wa'ala. Maka kita nggak boleh ingat itu. Mendahului Allah Tabaraka Ta'ala nggak boleh. Mengatakan, ada orang kadang-kadang sudah nggak sabar melihat kemaksiatan seseorang, lalu mengatakan udah dia itu sesat. Percuma, Ustaz. Kasih tahu percuma. Ini keliru. Anda sering sampaikan, lihat bagaimana kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang Quraisy sampai mengatakan, la yuslimu Umar hatta yuslimu khimar Khattab. Nggak akan masuk Islam itu si Umar sampai keledainya dulu masuk Islam. Keledainya coba, levelnya keledai, Pak. Kalau levelnya burung kakak tua mending. Karena kalau burung beo atau kakak tua itu saya lihat masih ada yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, betul nggak? Kalau keledai gimana? Kata Allah dalam surah Luqman, seburuk-buruk suara siapa? Boro-boro ngomong la ilaha illallah. Suaranya aja suara yang paling buruk. Maka di dalam sebuah hadis suaranya yaitu suara syaitan. Bayangkan. Tapi ketika Allah berikan hidayah, lihat Umar menjadi orang yang kata Nabi SAW, seandainya saja, seandainya, tapi tidak ada Nabi setelahku. Siapa orangnya? Umar. Umar bin Khattab, orang yang melewati satu lembah, satu jalan, ketemu setan. Setan gimana? Cari jalan lain, Pak. Putar balik langsung. Itu Umar. Gelarnya Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan dengan hak, mana yang hak dan mana yang batil. Dan fatwa Umar dibenarkan begitu banyak dalam Al-Quran. Lihat, sebelumnya tukang mukulin kaum muslimin. Tapi jangan katakan seperti itu. Allah bisa ampuni dan Allah balik dia menjadi lebih baik. Maka berikan motivasi seseorang untuk bertobat. Maka saya selalu ingatkan, ahlu sunnah itu hobinya mendoakan. Bukan melaknat, bukan menyudutkan, bukan menjelek-jelekan, bukan membuka aib, tapi mendoakan. Kalau mengkritik, kritik ilmiah, disampaikan dengan adab. Siapapun di antara kita nggak ada yang suka dikritik secara terbuka. Sahih. Antum coba punya salah di keluarga, pasti punya kan? Mana yang lebih enak? Ente punya salah sama anak, lalu anak ente demo, atau anak ente bicara baik-baik? Wallahi akhi, semua orang ingin diperlakukan baik. Lihat ya akhi, dalam kisah dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Hajjaj bin Yusuf, atau tahu siapa Hajjaj bin Yusuf? Pemimpin yang kejam. Penguasa yang di zaman itu sangat kejam, membunuh Sa'id bin Zubair. Allahu Akbar.
ulama besar kaum muslimin Sa'id bin Zubair dibunuh. Namun ketika dia berdoa di penghujung hidupnya, dia berhusnudzon kepada Allah Tabaraka Ta'ala sambil dia mengucapkan apa? Allahumma firli fa innahum yad'uhum anaka la taf'al. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Walaupun sesungguhnya mereka itu manusia-manusia, kata dia, itu nggak ingin aku diampuni ya Allah. Lihat, tapi dia tetap berhusnudzon kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Dan para ulama tidak ada satupun ya, yang mengeluarkan Hajjaj bin Yusuf menjadi orang yang murtad. Diakui tetap dia orang yang pernah berbuat zalim. Namun para ulama tidak mengatakan Hajjaj bin Yusuf murtad. Perlu diingat. Ya, padahal dia membunuh banyak manusia, termasuk ulama-ulama besar. Maka taubat ini ya sangat indah. Ya. Bahkan Allah begitu gembira. Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu gembira. Ya, ketika ada hambanya yang bertobat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala begitu gembiranya bitaubatin ibadi, dengan taubat dari hambanya. Maka lihat bagaimana saking bahagianya Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang sedang safar, membawa seluruh perbekalannya, di situ ada makanannya, ada minumannya, di tunggangannya. Tiba-tiba tunggangannya hilang. Berada di tengah-tengah gurun pasir, panas. Hingga akhirnya dia melihat detik-detik kematian kepadanya akan datang. Namun tatkala sudah dekat rasanya dengan kematian, ternyata hewan tunggangannya itu datang berada di samping. Allahu Akbar. Bayangkan. Maka seketika itu orang itu langsung mengambil, berusaha untuk mengambil hewan tunggangan yang memegang erat. Lalu dia sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Dia kebalik. Dia mengatakan Allahumma ya Allah, sungguh engkau adalah hamba dan aku adalah Rabb. Kata Nabi SAW, orang ini saking bahagianya terbalik sehingga mengucapkan perkataan yang kufur. Tapi Allah maafkan karena dia saking gembiranya dan dia terbalik dalam ucapannya. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Maka bertobat luar biasa. Dan bertobat ini ingat akan meraih kecintaan Allah. Orang yang ingin dapat kecintaan Allah dan merasakan manisnya iman, bertobatlah kepada Allah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat. Maka siapa yang ingin mendapatkan cinta Allah, hendaknya dia bertobat. Ya. Dan Allah pun mengatakan wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, dan Allah begitu mereka orang-orang yang mensucikan diri. Lihat ya akhi, orang ketika bertobat justru bisa dapat cinta Allah. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Atau tahu Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita baca kisahnya, Nabi Adam itu lebih dicintai Allah setelah berbuat dosa. Setelah berdoa begitu panjangnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berdoa Nabi Adam. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wahai Adam, dahulu engkau datang kepadaku seperti raja kepada raja. Dulu ketika diciptakan, langsung masuk surga, langsung para malaikat sujud. Antum bayangin coba. Maka engkau seolah-olah datang kepadaku seperti raja, ngadep raja. Tapi hari ini ketika engkau bertobat kepadaku, percis datang seperti budak kepada tuannya. Dan Allah begitu mencintai kita. Makanya kita kalau lagi haji, Pak, kenapa kita disyariatkan itu pakai kain ihram, bahkan kita lusuh. Ya. Tidak menggunakan wewangian. Kelihatan kusut masa yang datang, kita berdoa ya Rabb, ya Rabb. Dari mulai kita wukuf, lalu berjalan lagi, apalagi kalau betul-betul yang menjalankan ingin merusak,
merasakan bagaimana hajinya Nabi SAW, ya, itu ada salah satu, ya, seorang talabul ilm, masya Allah, dia kalau haji betul-betul meniti jalannya Rasulullah. Jadi jalan kaki, Pak. Dari mulai wukuf di Arafah sampai menjelang matahari terbenam. Sebelum terbenam langsung bertolak ke Musdalifah. Jalan kaki. Selesai di Musdalifah, salat maghrib dan isya jamak qashar, lalu setelah itu tidur di atas pasir beratapkan langit. Itu kusut masa, ya. Tapi doanya orang-orang yang sedang haji gimana? Kabul. Kenapa, Pak? Karena di situ bentuk seperti datang orang-orang yang sedang menghinakan diri kepada Allah. Semakin kita menghinakan diri, semakin mulia. Oleh karena itu dalam sholat saja, yang harus kita paling banyak berdoa kapan? Ketika sujud. Kenapa? Karena ketika sujud, kata Nabi SAW, itu sedekat-dekatnya seorang hamba kepada sang Khalik. Kenapa, Pak? Kita sedang meletakkan anggota tubuh kita yang paling mulia, apa, Pak? Kepala kita sejajar dengan kaki kita dalam rangka bertakarub kepada Allah. Maka Allah cinta sekali sama hamba yang seperti itu. Maka sama orang yang sedang bertobat, dia merengek, nangis kepada Allah. Diceritakan, Pak, ada orang pensiunan dari salah satu BUMN besar. Rupanya dia dulu hidupnya penuh dengan dunia. Maka dia bertobat kepada Allah, Pak. Maka pertanyaan dia kepada seorang ahli ilmu, sahkah sholat saya? Karena setiap sholat saya terus menangis. Saking dia terus ingat dosa-dosa. Sampai akhirnya, Pak, lihat bagaimana jalan tobat orang ini. Dia jual seluruh hartanya, dia tinggalkan rumah kecil dan motor, mungkin Honda, apa itu yang tua, hanya untuk pergi bolak-balik sekedar. Dia infakkan seluruh hartanya dan dia berharap Allah mengampuni dosa. Allah, itu mahal. Ketika Allah berikan itu mahal. Maka ketika orang bisa sholat sampai menangis, ya, itu mahal. Apakah kita sudah bisa melakukan itu? Maka kita berusaha untuk bisa mendapatkan yang demikian. Lihat akhi, kisah seorang wanita penzina datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tahhirni. Aku telah berzina. Aku telah kotor, ya Rasulullah. Ketika orang Allah berikan hidayah, Pak, ingin bertobat kepada Allah, maka dia tidak peduli. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tahhirni. Maka kata Nabi SAW, apakah engkau sedang hamil? Maka orang itu mengatakan, ya, aku hamil karena zina ini. Maka Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan memberikan hukuman had sampai engkau melahirkan bayi tersebut. Balik dia dengan hati yang hancur. Balik dia lagi dengan hati yang hancur. Dia besarkan dulu kandungannya sampai 9 bulan lamanya. Setelah melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW sambil menggendong bayinya. Ya Rasulullah, aku yang dahulu datang kepada engkau. Tahhirni ya Rasulullah, bersihkan aku ya Rasulullah. Rupanya dia betul-betul ingin bertobat. Maka Nabi memalingkan wajahnya. Maka wanita ini mendatangi lagi dari sudut yang ada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tahhirni. Bersihkan aku ya Rasulullah. Maka ternyata Nabi SAW mengatakan, aku tidak akan menegakkan hukum had sampai engkau susui dulu bayi. Maksud Nabi tadinya apa, Pak? Dari awal dia minta dihukum, selama ditutup sebetulnya oleh Allah. Kalau kamu nggak tahu seperti udah kamu bertobat tadi, maksud Nabi pulang. Pulang aja. Tapi rupanya orang ini lebih suka ingin dibersihkan, ya Allah. Lihat, orang ketika hatinya penuh dengan taubat, dia ingin dibersihkan. Dia malah datang aku. Maka akhirnya apa, Pak? Setelah 2 tahun, dia sapih anaknya. Maka sebelum dia berjumpa dengan Rasulullah, dia tidak mau lagi ditolak. Dia ambil potongan biskuit, Pak. Roti itu diambil, dipotong, lalu dia letakkan di tangan anaknya. Sambil dia memberi isyarat kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya telah bisa untuk makan sendiri. Maka dia bilang, ya Rasulullah,
Takhirni ya Rasulullah, bersihkan aku. Jangan tolak aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW memanggil sahabat mengatakan, adakah orang ini dzunnu, gila? Enggak. Maka Nabi SAW menegakkan hukum had. Maka dirajam wanita tersebut. Ketika dilempar dengan batu yang besar oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, terkena kepala wanita tersebut, maka muncratlah darahnya. Maka ketika muncrat darahnya, Khalid mengucapkan perkataan yang kurang tepat. Dia mengatakan, terlaknatlah para penzina. Dilaknat wanita tersebut. Kata Nabi marah, kata Nabi, uskut, diam. Demi Allah, kata Nabi SAW, seandainya taubat wanita ini dibagikan oleh 70 penduduk Madinah, telah mencukupi. Telah mencukupi. Allah akan ampuni itu orang di Madinah. Allahu Akbar. Ya, bagaimana orang akan mendapat kecintaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan orang yang ingin bertobat maka Allah penuhi hati. Dan orang yang bertobat, dia akan didoakan oleh para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dia akan didoakan. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya, bahwa malaikat-malaikat Allah itu mendoakan. Kata para malaikat Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Kata para malaikat Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala. Wow. Ini orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Bahkan nggak sampai di situ, Pak. Didoakan dia masuk surga, surga Aden, dan dikumpulkan kepada orang-orang soleh dari bapak-bapaknya. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, para malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'adtahum wa mas-salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allah. Didoakan masuk surga, Pak. Dan gak cuma masuk surga, tapi dipertemukan dengan wajah. Kita semua, Pak, mungkin sebagian di sini sudah kehilangan orang tua kita, sorry. Coba, Pak, apa yang paling membuat Bapak rindu? Salah satunya kita rindu dengan wajah kedua orang tua kita. Bayangkan, Pak, kita masuk surga dan melihat wajah kedua orang tua. Itulah doa para malaikat bagi orang-orang yang bertobat. Masuk ke surga bersama orang tuanya, wadzurriyat, dan keturunan-keturunannya. Maka bertobatlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian di dalam riwayat yang lain, orang yang bertobat, maka Allah akan tambahkan rezekinya. Allah tambah rezekinya. Siapa yang mau ditambah rezekinya, maka dia banyak bertobat kepada Allah. Di dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala tentang dia sedang mengalami kekeringan. Maka Al-Hasan berkata, beristighfarlah. Lalu tidak lama ada laki-laki lagi yang mengeluh datang kepadanya tentang kemiskinan. Seolah ku miskin. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istighfar. Beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang lagi laki-laki berkata, doakan untukku agar aku diberikan anak. Aku telah menikah lama sekali dan aku tidak dikaruniai oleh anak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Hasan berkata, beristighfarlah. Maka datanglah murid beliau mengatakan, wahai Hasan, kenapa engkau mengatakan setiap orang yang mengeluhkan engkau katakan beristighfarlah? Maka Al-Hasan al-Basri, ya,
mengatakan, bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Nur, orang-orang yang beristighfar kepada Allah, maka Allah akan kirimkan hujan. Lihat, Allah kirimkan hujan yang lebat. Allah akan menambah, memperbanyak hartanya dan anak-anaknya, dan memberikan kepadamu kebun-kebun, dan untukmu bahkan surga-surga. Allahu Akbar. Maka banyak-banyak kita beristighfar. Kemudian orang yang beristighfar, keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Masya Allah. Ya. Orang yang bertaubat, ya, dia senantiasa bertobat kepada Allah, maka Allah akan ganti keburukan menjadi kebaikan. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya ada nanti di akhirat penghuni surga yang paling terakhir masuk surga, dan penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka. Maka seorang laki-laki dihadirkan pada hari kiamat, maka dikatakan, dipaparkan, ini dulu dosa-dosa. Yang dipaparkan baru dosa-dosa kecil, Pak. Maka si hamba ketika dipaparkan dosa-dosa kecilnya, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, engkau telah melakukan pada hari itu begini, kata begini, begini, dan begitu. Maka si hamba mengatakan, betul. Dan dia nggak mampu mengelak. Dan dia khawatir sekali dibentangkan dosa-dosa besar. Karena yang baru dosa-dosa kecil. Itu tiba-tiba ingat. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui, pada hari kiamat, Pak, yang membuat unik, kita diberikan daya ingat yang luar biasa, sehingga kita bisa mengingat seluruh dosa kita. Kalau hari ini, antum 1 pekan yang lalu sudah lupa kan dosanya? Jangan 1 pekan yang lalu, 3 hari yang lalu antum sudah lupa. Tapi di akhirat, ingat semua. Dan Allah Maha mampu melakukan yang seperti ini. Maka ketika dia ingat terus, dia khawatir dosa besarnya bisa ditampakkan. Maka tatkala dia sudah khawatir seperti itu, maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya bagi engkau setiap keburukan dan engkau lakukan, maka diganti oleh Allah dengan kebaikan karena engkau bertobat kepada Allah. Ternyata dosa-dosa kecilnya itu Allah ganti jadi pahala. Allah, lihat Pak, bagaimana rahimnya Allah. Dosa yang tadinya menjadi dosa, karena orang itu bertobat, diganti menjadi kebaikan. Maka ia berkata, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ini, ya Rabb, sungguh aku telah melakukan dosa-dosa ini. Maksudnya dosa-dosa besar. Diingat. Maksudnya apa? Yang kecil diganti pahala. Insya Allah yang besar juga diganti. Maka dia sebutkan di hadapan Allah, ya Allah, aku juga dulu melakukan dosa ini, dosa itu. Karena dia berharap diganti dengan kebaikan. Maka Nabi SAW tertawa sampai tampak gigi beliau. Ya, ini kisah yang sangat unik dalam riwayat Muslim, ya, yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha Penyayang. Ya. Maka berusahalah kita untuk bertobat kepada Allah. Dan kita bisa bertobat, Pak. Ingat yang ingin Anda sampaikan, bahwa ada sedikit perbedaan antara istighfar dan taubat. Nah, ini penting. Ya. Yang pertama, Pak, taubat itu ada batas waktunya. Kapan batas waktunya? Sebagaimana dari hadis Nabi SAW, yaitu ketika ajal sudah sampai di rombongan. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Maka apabila telah datang 2 tanda itu, orang bertobat ada gunanya? Sudah ditutup pintu taubat. Maka hati-hati, jangan tunda-tunda taubat. Adapun istighfar, tidak ada batas waktunya. Kenapa tidak ada batas waktunya, Pak? Karena ketika kita pun bisa mengistighfarkan saudara kita. Ini orangnya sudah mati. Apa yang harus kita lakukan? Istighfar. Bukan karena Nabi SAW berdiri di samping kuburan para sahabatnya setiap kali menguburkan. Apa kata Nabi? Istighfarkanlah saudaramu ini. Karena sesungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat.
menandakan bahwa orang yang hidup bisa mengistighfarkan orang yang. Makanya salah satu doanya kita sholat mayit apa doanya? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Itu kan istighfar. Beristighfar untuk saudara itu yang harus diperbanyak. Kemudian taubat hanya bisa dilakukan oleh pelaku dosanya itu sendiri. Ya, ingat. Jadi taubat itu nggak bisa diwakili, harus orangnya. Adapun istighfar bisa diwakili, termasuk anak kita mewakili istighfar untuk kita. Bukankah kita disyariatkan berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim kalau tidak salah? Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kemudian taubat memiliki syarat. Syaratnya harus berhenti dari dosa tersebut. Maka kalau orang melakukan dosa lalu dia ingin taubat dari dosa itu, apa yang pertama harus berhenti. Stop. Walaupun nanti kemungkinan ada diulang, ada kemungkinan kita sudah bahas tadi. Tapi pada saat itu, stop. Berhenti, menyesal. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Walaupun mungkin diulangi lagi, tapi dia tetap berazam dulu. Bahwa dia nggak boleh mengulangi. Tapi yang jelas dia harus berhenti dari dosa itu. Harus berhenti dari dosa. Adapun istighfar tidak diisyaratkan demikian. Oleh karena itu, orang yang beristighfar seperti kita di waktu pagi atau petang disyariatkan beristighfar 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih atau astaghfirullah. Ucapkan itu 100 kali. Bahkan Nabi SAW dalam satu majelisnya kata para sahabat, aku melihat bibir Nabi SAW dalam majelisnya beliau beristighfar 100 kali. Maka beristighfar. Dan istighfar ini Pak, ada yang sifatnya muqayyad, yang terikat dengan waktu dan tempat, maka jangan ditambah-tambah. Contoh Pak, habis sholat kita disuruh beristighfar. Gimana lafaznya Pak? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan ditambah al-azim, ditambah al-ladzina dan seterusnya, nggak usah. Karena Nabi yang sudah terikat dengan tempat dan waktu, Nabi sudah contohkan, jangan ditambah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan hanya 3 kali. Jangan jadi 10 kali misalnya. Apa yang sudah dicontohkan Nabi, kerjakan. Karena Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa rad. Kemudian, contohnya lagi istighfar ketika tadi pagi dan petang. Pagi atau petang, maka disyariatkan istighfar 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah 100 kali. Maka jangan ditambah jadi 101. Jangan ditambah jadi 107. Cukup 100. Karena sudah terikat, ada hadisnya. Adapun yang tidak terikat, silahkan lagi masak ibu-ibu, masak rendang sambil istighfar astagfirullah. Insya Allah makan rendangnya nggak berlebihan. Banyak bapak-bapak lagi naik mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Yang tidak terikat dengan waktu silahkan dia boleh ditambah dan boleh jumlahnya pun tidak perlu dihitung. Tapi ingat juga jangan dikhususkan. Misalkan ibu-ibu masak rendang istighfarnya 10 kali, masak gulai 5 kali cukup. Karena rendang godaannya lebih berat. Maka ini nggak boleh. Karena yang tidak diikat dengan tempat dan jumlah, maka jangan diikat, biar dia bebas. Gitu. Simple. Jadi istighfar sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung-hitung. Jangan perhitungan, istighfar yang paling banyak. Dan kata Nabi, orang yang paling beruntung pada hari kiamat adalah orang yang catatan amalnya banyak istighfar. Dan dijelaskan bahwa kita tidak pernah tahu di mana ampunan Allah itu turun.
Bisa jadi lagi nyetir, kita istighfar, ternyata di situ ampunan Allah. Contoh lagi nih saya katakan ya tadi, kalau istighfar itu tidak terikat, ya, tidak disyaratkan, artinya harus langsung betul-betul berhenti. Ya, contoh sederhana, ya ini dikaji oleh para ulama, Pak, dikaji oleh para ulama. Contoh, seorang beristighfar, ya, sementara dia masih bermaksiat. Apa maksiat yang ada di tengah kaum muslimin yang dianggap biasa, Pak? Rokok. Ya. Sebagian kaum muslimin memang masih memegang dengan fatwa rokok makruh. Tapi sebetulnya yang kuat dalilnya, Pak. Ingat, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengambil pendapat yang paling kuat. Dan pendapat yang paling kuat, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Memang betul tidak ada dalam Al-Quran rokok. Tapi ingat, Pak, dalam Al-Quran juga tidak ada morfin, tidak ada vodka. Tapi kalau ditanya vodka haram, Allah memberikan konsepnya. Kata Allah, dan Allah menghalalkan apa-apa yang baik, dan Allah mengharamkan apa-apa yang buruk. Dan silakan tanya sama ahlinya, apakah rokok mengandung kebaikan? Apakah ada tulisan di bungkusnya mengandung vitamin C sekian miligram, vitamin B sekian miligram? Tidak ada. Kan gitu kan? Yang ada nikotin tar sekian. Lalu ada tulisan, ada gambar menyeramkan, rokok membunuhmu. Jelas. Dan Allah katakan, wala taqtulu anfusikum. Jangan engkau membunuh diri-diri kalian. Ini jelas dan fitrah kita. Dan lihat, Pak, orang merokok, Pak. Ciri ya, kenapa rokok itu buruk, Pak? Ada nggak orang merokok baca bismillah? Kita makan durian bismillah nggak, Pak? Buka durian, bismillah. Enak kan? Ini duriannya durian matang pohon, Masya Allah. Karena kalau ke Padang, ke Medan, ke Aceh, pasti makan durian. Karena duriannya enak. Bismillah. Tapi nggak ada orang nyalain rokok, bismillah. Nggak ada. Dia nggak akan tergerak fitrahnya untuk itu. Bahkan setelah selesai merokok, rokoknya diapain biasanya? Kalau nggak dikunyah-kunyah, diinjek, dihinakan. Dan uniknya nih, Pak, kalau kita makan yang enak, kita makan, Pak. Ya. Makanan seenak apapun, Bapak, saya tanya sama Bapak bisa nggak makannya di toilet, Pak, sambil buang air? Saya kasih rendang paling enak, Pak. Restoran pagi sore. Rendangnya enak. Ayam popnya enak. Kita makan sambil buang air. Bisa, Pak? Bisa. Tapi merokok gimana, Pak? Kata orang merokok. Paling enak itu di situ. Kenapa, Pak? Satu spesies. Ya. Maka saya katakan, kalau ada teman saya yang masih merokok, saya nggak menyuruh, kita doakan. Ya Allah, semoga Allah berikan dia hidayah, taufik, supaya dia berhenti meninggalkan yang haram, ya, untuk mengambil yang halal. Semoga Allah kuatkan dia. Ya, gitu. Kita doakan saudara kita. Jangan kita musuhi. Ente itu yang haram. Jangan. Doakan dia. Doakan semoga Allah kuatkan dia. Bukankah dahulu kita juga pernah tersesat, lalu Allah berikan kita hidayah? Doakan mereka. Ya. Nah, begitu pula di orang yang merokok, kata para ulama, orang yang merokok mengakui dia, ya rokok ini haram sih, sebenarnya nggak baik. Kemudian dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Namun dia belum berhenti, masih ngerokok, gitu kan. Maka yang seperti ini, kata para ulama, dia tetap mendapati beberapa keadaan. Okay. Pendapat yang pertama, kata para ulama, istighfarnya ada yang mengatakan tidak bermanfaat, memang. Karena itu istighfarnya basa-basi dong. Masa habis istighfar terus ngerokok, gitu kan. Sebagian berpendapat seperti itu. Tapi sebagian mengatakan tidak, istighfarnya bermanfaat. Tetap bermanfaat, dan ini pendapat yang lebih kuat karena hadis dari Nabi SAW tentang istighfar, ya, tentang taubat. Kata Allah, ya, kata Nabi SAW dalam hadis muttafaqun alaih, demi Allah, wallahi inni la astaghfirullah, sungguh aku akan beristighfar, kata Nabi SAW, wa atubu ilaihi fil yaumi aktsaru min 70 marrah. Kata Nabi SAW, aku akan beristighfar dan bertobat dalam sehari lebih dari 70 kali. Makna dalam hadis ini, ya, bahwa beristighfar itu terus. Walaupun orang itu pasti terjatuh kesalahan, kan? Jatuh. Ya sama, tadi dia masih salah, tapi terus beristighfar. Dan Nabi perintahkan setiap hari tetap beristighfar. Jadi jangan katakan tidak bermanfaat. Maka pendapat ini lebih kuat. Ya. Jangan sampai kita katakan kita membuat orang putus asa, udah ente nggak usah istighfar, percuma ente masih merokok. Ya.
Ada orang kadang-kadang musuhin orang berlebihan. Nah, udah ente nggak boleh sholat berjamaah, ente masih merokok, bau. Rangkul dia, doakan dia. Semoga Allah Tabaraka wa Taala ya memberikan dia manfaat, ya, memberikan dia taubat, ya. Ya. Baik. Kemudian, ya, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah, ya, untuk meminta rahmat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan terus memohon kepada Allah, dan jangan lupakan tadi zikir pagi petang, yaitu syaidul istighfar. Hendaknya seorang muslim hafal dengan doa tersebut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam syaidul istighfar ini, Pak, siapa yang membacanya dengan betul-betul keyakinannya, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa, Pak? Karena Sayyidul Istighfar ini pengakuan pertama, dia mengatakan, dia mengucapkan kalimat tauhid, mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Dia mengakui bahwa Engkau yang menciptakan aku. Dan dia sebutkan Engkau memberikan aku nikmat. Lalu dia mengakui aku telah berdosa. Faghfirli, ampuni aku. Dan dia mengatakan, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Rabb. Maka ini kalimat yang sangat agung. Maka hendaknya seorang mukmin tidak melupakan sayyidul istighfar di waktu pagi dan di waktu petang. Ingat itu, Pak. Banyak-banyak kita beristighfar, ya. Maka insya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa terus beristighfar kepada Allah Taala, ya, dan kita bisa bertobat sebelum, ya, matahari terbit di barat atau sebelum nyawa kita, ya, diambil oleh Allah Taala. Maka banyak-banyak bertobat dan jangan pernah, ya, meremehkan taubat. Dan orang yang bertobat akan menemukan hatinya, tadi sebagaimana muridnya Dzul Al-Bisri, dia akan menemukan hatinya, akan lembut hatinya, ya, dan mendapatkan kebaikan insya Allah. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Sholat taubat sebetulnya tidak ada namanya sholat taubat. Namun hadisnya Nabi SAW mengatakan siapa yang melakukan dosa lalu dia mengikutinya dengan sholat 2 rakaat. Artinya dia bertobat lalu dia sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Dan ini sholatnya bisa kapan saja. Jadi tidak ada sholat taubat itu harus malam, harus tahajud. Ya. Jadi segera antum habis bikin dosa dan antum khawatir, segera sholat 2 rakaat, ambil wudhu, kemudian antum sholat 2 rakaat, lalu setelah itu antum bertobat kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah dalam sholat tersebut. Dan kita berdoa yang paling terbaik di dalam sholat kita. Ya, banyak orang, ya, walaupun Anda katakan bukan hal yang kekeliruan yang sangat besar, tapi tetap ada kekeliruan. Di mana di sebagian kaum muslimin sibuk berdoa setelah sholat, ya, sibuk berdoa setelah sholat. Padahal doa yang paling afdol ketika dalam sholat. Karena sholat sendiri dari sisi, ya, bahasa artinya apa? Doa, sholat itu artinya berdoa. Coba antum lihat contohnya doa di antara kita duduk di antara 2 sujud. Coba apa doanya? Rabbik firli boleh. Rabbik firli warhamni wadhkurni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Itu artinya apa ya? Rabbik firli ya Allah. Warhamni wadhkurni. Cukupi aku. Wahdini. Sampai warzuqni terakhir, yakni minta diberikan rizki. Maka orang yang sholat dan memahami bacaannya takut miskin nggak? Ya, takut karena dia memiliki Rabb yang memberikan rizki. Dan ketika sujud tadi perbanyak doa.
Ya, khususnya tadi sholat sunnah mutlak. Kalau sholat berjamaah kita nggak boleh lama-lama karena imam dijadikan untuk diikut. Ada orang saya lihat, ya, dan ini pernah ditegur oleh Syekh Abdul Razak bin Madiyah, ada orang sholat sujud terakhir lama, imamnya sudah hampir salam dia baru bangkit. Selesai sholat ditegur oleh Syekh Abdul Razak. Kata Syekh Abdul Razak, semoga Allah mengabulkan doa-doa. Lihat bagaimana adabnya Syekh menegur seseorang. Nggak langsung katakan ente salah. Semoga Allah mengabulkan doa-doamu. Tapi ya akhi, Nabi SAW telah bersabda, imam dijadikan untuk diikuti. Apa maksudnya? Kalau imam ruku, engkau ruku. Imam sujud, segera sujud. Imam duduk, segera. Maka jangan kita lama, nggak boleh. Ya, maka segera ikuti imam. Ya. Maka kalau kita ingin berdoa yang lama dalam sholat sunnah. Sholat sunnah tuh nikmati, Pak. Kalau sholat malam tuh, atau antum sholat duha, sujudnya jangan cepat. Dahulu Pak Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala itu kata sahabatnya, di Amirul Mukminin fil hadis. Beliau itu kata sahabatnya, aku tawaf di Masjidil Haram. Sekali tawaf itu berapa putaran? 7. Aku tawaf tuh 7 putaran. Kira-kira kalau anggaplah nggak terlalu penuh, 7 putaran itu berapa menit? 15 menitan lah. Ya, kalau kita berada di ring agak dalam ya, anggap 15 menit. Kata sahabatnya itu, aku tawaf 7 putaran dan aku melihat Sufyan Ats-Tsauri belum mengangkat kepala dari sujudnya. Lalu aku tawaf lagi yang kedua dan aku melihat Sufyan Ats-Tsauri baru mengangkat kepala yang pertama. Wow. Lihat bagaimana para ulama menikmati ketika sujud. Jadi setelah kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la misalkan ya, atau Subuhul Quddus Rabbul Malaikati war Ruh, karena ada beberapa bacaan sujud. Setelah itu antum berdoa. Yang terbaik doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak mampu, memang kita awam, Syekh Abdul Razak Hafizahullah Taala telah memberikan fatwanya, boleh seseorang berdoa bahkan dengan bahasa Indonesia. Kenapa boleh, Pak? Karena yang nggak boleh bacaan sholat yang diganti. Bacaan sholat wajib dengan bahasa Arab. Karena terikat dengan hukum sallu kama ra'aitumuni usolli. Nggak boleh diganti sedikit pun. Ya. Bacaan sholat yang sudah sah dari Nabi nggak boleh diganti sedikit pun, nggak boleh. Harus ikut. Tapi doa di situ Nabi kata perbanyak doa. Dan kata Syekh Abdul Razak, ini hadis yang umum dan Allah Maha mengetahui tidak seluruh hambanya orang Arab. Yang orang ajam banyak nggak? Banyak. Dan mereka nggak semuanya paham bahasa Arab. Maka mereka boleh saja berdoa dengan bahasa yang dia pahami, dengan adabnya tentunya. Misalnya dia kata, ya Allah, ingat anak, doain anak kita. Ingat orang tua kita, doain. Ingat tetangga kita, doain. Ingat dosa-dosa kita, bertobat. Ya Allah, terus rasakan nikmatnya itu bermunajat kepada Allah ketika sujud. Kalau sudah terbiasa, indah. Ya. Maka Nabi SAW dulu terbiasa sholatnya itu panjang sujudnya. Begitu juga para sahabat. Maka jangan terburu-buru. Ya. Maka banyak kita berdoa dan bertobat. Dan tadi itu masalah sholat tobat, Ibu. Insya Allah Ibu bisa lakukan sholat sunnah mutlak. Ya, dan kalau dari dalil saya tidak ada satupun riwayat yang mengatakan sholat taubat namanya. Tapi sholat sunnah mutlak, yakni sholat yang diikuti setelah kita bertobat dari suatu perkara dosa dan tidak terikat dengan waktu kapanpun. Silahkan melakukan setelah melakukan dosa, lalu kita bertobat kepada Allah Taala. Baik, Anda rasa cukup sudah waktu, sudah siap. Semoga Allah Taala memberikan kita kemudahan dalam beramal saleh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.